Mode serius, Max Hilgers rela sampingkan masa depan demi kawal lini pertahanan timnas Indonesia. Timnas Indonesia wajib waspada, Cina bakal mati-matian menang di SUGBK. Warna baru lini depan timnas Indonesia, posisi Lily paling menarik untuk Kluivert, Beckham Putra sangat baik di antara lini. Sandy Walsh tidak cedera segera bergabung timnas Indonesia. Mode serius, Max Hilgers rela sampingkan masa depan demi kawal lini pertahanan timnas Indonesia. BFC20, Max Hilgers mulai masuki mode serius untuk mengawal lini pertahanan tim nasional. Timnas Indonesia jelang lawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan Hilgers rela sampingkan urusan masa depannya di klub asal Belanda tersebut karena ingin fokus membela Garuda. Sebagai informasi, masa depan Hilgers di FC Twente masih abu-abu. Pasalnya kontrak pemain timnas Indonesia akan habis pada Juni 2026 dan belum ada pembicaraan soal perpanjangan kontrak. Beredar laporan kalau Hilgers masuk dalam daftar jual FC Twente di bursa transfer musim panas ini. Namun begitu, belum ada klub yang benar-benar tertarik untuk memboyong bek berusia 24 tahun itu. Soal masa depannya, Hilgers menegaskan bahwa dirinya masih pemain FC Twente. Karena sejauh ini belum ada tawaran dari klub manapun kepada dirinya. Selama belum ada tawaran di atas meja, saya tetap pemain Twente, kata Hilgers. Hilgers mengakui sangat bangga menjadi bagian dari FC Twente. Apalagi dia sudah bersama The Tukers julukan FC Twente sejak masih berada di tim akademi pada medio 2011. Saya sudah berada di sini 13-14 tahun, dan saya lakukan itu dengan penuh kebanggaan. Menurut saya, ini klub terindah di Belanda, dengan segala hal di sekitarnya, terutama para fans, terang Hilgers. Karena itu, Hilgers tak ingin ambil pusing soal masa depannya. Dia menegaskan kalau satu-satunya fokusnya saat ini adalah timnas Indonesia yang sedang berjuang menuju Piala Dunia 2026. Jadi, kita lihat saja nanti. Fokus saya sekarang adalah ke Indonesia, ungkap Hilgers. Hilgers masuk dalam daftar 32 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk mengikuti pemusatan latihan, TC, di Bali. Skuad Garuda akan memantapkan persiapannya selama 1 pekan dalam menatap laga melawan Cina dan Jepang di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 5 Juni 2025. Kemudian berselang 5 hari, mereka bertandang ke markas Jepang. Dua laga ini akan menjadi penentu nasib skuad Garuda dalam perjuangannya menuju Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia wajib waspada, Cina bakal mati-matian menang di SUGBK. Tim nasional, Timnas Indonesia benar-benar harus waspada saat melawan Cina di matchday ke-9 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic memastikan pasukannya bakal mati-matian berjuang demi bisa menang atas timnas Indonesia. Tim Dragons, julukan timnas Cina, akan melakoni dua laga krusial grup C. Mereka bakal bertandang ke markas timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 5 Juni 2025, kemudian 5 hari berselang menjamu Bahrain. Ivankovic menyampaikan Cina mengusung target meraih kemenangan di kandang timnas Indonesia. Sebab, tidak ada pilihan lain selain menang jika tim Dragons ingin menjaga asa lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami tidak punya pilihan lain. Kami harus menang di laga tandang ini untuk bisa menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya, ujar Ivankovic. Lebih lanjut, Ivankovic bicara soal pemanggilan pemain yang dipilih masuk ke skuad tim Dragons. Dia mengatakan pemain-pemain yang dipanggil adalah pemain terbaik. Nama-nama pemain yang dipanggil adalah hasil dari pengamatan rutin saya di Liga. Mereka adalah pemain yang tampil menonjol, seperti Yang Mingyang, Liu Chengyu, dan Wang Yudong. Penampilan Liu Ruofan dari Shanghai Port juga sangat bagus, jadi kami panggil dia agar bisa kami nilai lebih lanjut. Terang Ivankovic. Sebagaimana diketahui, Cina saat ini sedang duduk di dasar klasemen grup C dengan 6 poin. Mereka terpaut 3 angka dari timnas Indonesia yang ada di posisi keempat. Maka dari itu, Cina wajib menang saat bertandang ke SUGBK jika ingin menjaga asa melaju ke babak keempat. Begitu juga dengan timnas Indonesia, mereka wajib menang untuk memastikan tempat di babak tersebut. Warna baru lini depan timnas Indonesia, posisi Lily paling menarik untuk Kluivert, Beckham Putra sangat baik di antara lini. Pelatih timnas Indonesia menyoroti 2 pemain yang bisa memberi warna baru lini depan timnas Indonesia yakni Stefano Lillipali dan Beckham Putra. 2 nama yang diprediksi memberi warna baru di lini depan timnas Indonesia yakni Stefano Lillipali dan Beckham Putra. Stefano Lillipali yang kini sudah berusia 35 tahun comeback ke timnas Indonesia setelah terakhir dipanggil 2023. Lalu,
Patrick Kluivert terang-terangan menyebut posisi bermain ex-FC Utrecht tersebut sangat menarik bagi dirinya. Selain itu, Lillipali juga punya pengaruh untuk pemain muda di skuad timnas Indonesia. Dia, Lillipali, menunjukkan kualitasnya, kata Patrick Kluivert, dia bermain di posisi yang sangat menarik bagi kami. Dia juga punya pengalaman serta sebagai pemain dia juga jadi pengaruh buat pemain muda di tim kami. Tambahnya, memang Stefano Lillipali bisa bermain di 3 posisi menyerang berbeda. Musim ini, ia bisa menyumbangkan 6 gol dan 6 assist dalam 28 laga bersama Borneo FC. Kemungkinan Stefano Lillipali akan diplot sebagai pengganti Ragnar Oratmangoen yang masih berkutat dengan cedera. Sementara itu, Beckham Putra juga mendapat panggilan pertamanya untuk timnas Indonesia senior di bawah Patrick Kluivert. Sang mener kembali melihat kualitas Beckham Putra yang bermain baik di antara lini. Beckham diplot sebagai pengganti Septian Bagaskara yang cedera. Jadi saya memanggil pemain dari tim juara, Persib Bandung, namanya Beckham Putra, kata Patrick Kluivert. Saya senang menyambutnya di timnas. Posisi yang dia mainkan adalah posisi yang sangat krusial. Dia bisa bermain sangat baik di antara lini. Dia menunjukkan bahwa dia mampu melakukan hal-hal luar biasa. Saya rasa dia pantas mendapatkan kesempatan. Tambahnya, Beckham Putra menjadi salah satu calon pengganti Marcelino Ferdinand yang tidak bisa berlaga akibat akumulasi kartu saat lawan Cina. Keduanya memiliki kesamaan gaya bermain sebagai gelandang serang dan playmaker. Musim ini, Beckham Putra mencatat 6 gol 3 assist dalam 29 pertandingan bersama Persib Bandung. Sandy Walsh tidak cedera segera bergabung timnas Indonesia. Sumarji yang merupakan Ketua Badan Tim Nasional, BTN, PSSI sekaligus manajer timnas Indonesia telah memastikan bahwa Sandy Walsh akan segera bergabung dalam pemusatan latihan. Sandy Walsh yang merupakan salah satu nama yang terdaftar dalam 32 nama yang dipanggil oleh Patrick Kluivert dalam melakukan pemusatan latihan di Bali menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang. Dalam latihan perdana di Bali ini telah dimulai sejak hari Senin 26 Mei 2025 dan telah dihadiri oleh 23 pemain yang artinya tersisa 9 pemain yang belum datang. Sumarji telah memastikan bahwa Sandy akan segera bergabung dengan timnas Indonesia pada awal Juni 2025 di Jakarta dan ia telah menegaskan bahwa pemain tersebut tidak mengalami kendala untuk bergabung. Sandy Walsh masih sesuai jadwal, bergabung dengan timnas Indonesia pada awal Juni, kata Sumarji. Dan dia juga telah menginfokan bahwa saat ini Sandy tidak tengah mengalami cedera sehingga dalam hal ini PSSI juga tidak menginformasikan Sandy cedera dari Yokohama. Belum ada info resmi dari klub soal cedera Sandy Walsh, kata Sumarji. Mengacu pertandingan klub pada saat Yokohama bertemu dengan Antlers pada hari Minggu, Sandy Walsh tidak masuk dalam daftar susunan pemain. Pada sebelumnya pada saat Yokohama bertemu dengan Vissel Kobe, Sandy telah menjadi starter dan ia berhasil tampil selama 85 menit sebelum digantikan pada 5 menit akhir laga. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.